Halo, shalom teman-teman. Saya mencoba untuk mengubah tayangan saya di Facebook yang kalau selama beberapa minggu ini saya mengisinya dengan makanan jasmani. Dan karena ini sudah berganti bulan dan di bulan ini adalah bulan yang spesial buat kita semua, kita akan merayakan kebangkitan Tuhan Yesus di tanggal 12. Untuk itu saya ingin menggantikan makanan jasmani itu menjadi makanan rohani dan mulai membangun suasana untuk kita terus berbahagia menyambut Paskah atau Passover ya. Jadi ada booster sebelum kita benar-benar merayakannya di tanggal 12 ya. Dan kali ini yang akan saya bahas itu berkaitan dengan program yang saat ini sedang mungkin kita semua jalanin ya, stay at home ya. Jadi saya akan memberikan hashtag saya stay alive karena mungkin saat ini orang-orang itu semuanya stay at home ya, kecuali yang terpaksa harus bekerja karena juga mereka pada takut terkena virus COVID-19 ini. Artinya mereka masih takut mati ya, walaupun kita semua pasti mati, cuma seperti yang setiap orang saya rasakan ya, pasti kita nggak mau mati tuh mati konyol gitu karena kesalahan kita. Nah, apa yang sebenarnya firman Tuhan katakan tentang stay alive atau untuk memperoleh hidup? Nah, saya mendapatkan satu perikop yang mungkin selama ini sebetulnya juga berlalu begitu saja ya kalau saya membaca, kalau saya mendengarkan khotbah. Tapi pagi hari ini saya mencoba untuk sharing dari perspektif yang lain sebagai umat Kristiani. Nah, itu ada di Lukas 10 ayat 25 sampai ayat 37 ya. Tapi saya akan membaca parsial-parsial. Pada suatu hari berdiri seorang ahli Taurat, dia menemui Tuhan Yesus dan kemudian dia mencoba untuk mencobai Tuhan Yesus ya dengan sebuah pertanyaan. Dia bilang begini. Nah, ini paling penting sekali karena mungkin itu sedang kita lakukan ya. Apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Itu yang ditanyakan sama saya mungkin ya. Jawab Yesus kepada saya, apa yang tertulis di dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Mungkin kalau sekarang gini, apa sebenarnya yang ditulis di Alkitab ini? Harusnya kalau kita udah bertahun-tahun jadi orang Kristen, kita tahu apa yang ditulis ya. Nah, dijawab begini sama orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan yang ngomong ini ahli Taurat ya, atau saya yang ngomong. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, jawab Yesus itu, Yesus tuh tidak mengkoreksi apapun, tidak mengurangi, tidak menambah. Dia bilang begini, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian. Dan kalau saat ini Anda sedang menyaksikan tayangan ini, Anda mau tahu bagaimana caranya Anda tuh tetap hidup, stay alive, maka beginilah. Lakukanlah atau perbuatlah semuanya itu, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. As simple as that. Kalau kita mengasihi seseorang, kita tidak akan menginginkan untuk menyakiti orang itu. Kita juga tidak ingin orang itu mendapatkan kesusahan karena kita. Karena kita mengasihi orang lain seperti mengasihi diri kita sendiri. Sama seperti kita tidak mau terkena corona itu, maka kita juga tidak mau orang lain terkena corona. Tapi kadang-kadang kita suka ngeyel ya, karena kan kita nggak kenal dia adanya di sana, di negara ini, di mana-mana gitu. Kemudian ini si ahli Taurat, yang mungkin juga itu adalah saya mencoba untuk begini, mencari pembenaran. Kan kayaknya mungkin di sekitar saya tuh nggak ada yang sakit corona. Kalau saya keluar masuk rumah, saya pergi jalan-jalan, mungkin nggak menyakiti keluarga saya tuh, nggak menyakiti orang-orang yang saya kenal tuh. Dan kemudian Tuhan keluar dengan sebuah perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Kalau dulu mungkin kita berlalu begitu saja, tetapi kali ini saya melihatnya dengan cara yang berbeda. Karena kalau Anda menyediakan waktu untuk membaca, maka ya, saya rasa saya nggak perlu menjelaskan ya. Di sana ada seorang imam yang turun melalui jalan itu.
ada seorang Lewi yang turun juga ke jalan itu, ya. Dan ibaratnya kalau zaman sekarang gini, mungkin ada pendeta, ada rohaniwan, ada full timer, but we don't do anything. Kita nggak melakukan apa-apa, ya. Karena kita pikir kita nggak kenal kok. Ini kan ceritanya tentang seorang saudagar yang kemudian dia mau balik dari ketika dia belanja, dia mau balik ke tempatnya, di tengah jalan kemudian dirampok. Dan ketika dirampok, dia udah nggak berdaya. Ada 3 orang yang tadi saya sebutkan, ya, saya sebutkan kira-kira kalau zaman sekarang tuh seperti apa. Tapi 3 orang ini memiliki kepentingannya sendiri-sendiri sehingga tidak menyediakan waktunya untuk menolong orang yang membutuhkan pertolongan itu. Nah, disitulah ada seorang Samaria. Which is seorang Samaria itu diceritakan pada waktu itu dia sebetulnya nggak perlu melakukan hal itu karena orang Yahudi juga tidak memperlakukan dia dengan baik gitu. Tapi dia tetap melakukan yang namanya sesama manusia. Jadi dia tergerak hatinya oleh belas kasihan, dia mengobati luka-lukanya, menyirami dengan minyak, dan kemudian menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya, kemudian dibawanya ke penginapan, masih pula dia pesan sama pemilik penginapannya, menyerahkan 2 dinar kepada pemiliknya, katanya begini, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya sewaktu aku kembali. Nah, ketika menutup perumpamaan ini, Tuhan Yesus itu bertanya kepada ahli Taurat atau kepada saya, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu, menurut pendapat saya adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Ending ini di closing dengan sebuah jawaban yang benar. Dan kalau itu masih belum pernah kita jawab, maka saat ini setelah melihat tayangan ini, kalau Tuhan bertanya kepada kita, siapakah di antara ketiga orang ini yang sesamamu manusia, yang menganggap orang lain itu sekalipun dia gak kenal, tetapi tetap penting untuk dia rawat, untuk dia lakukan sesuatu. Mari kita menjawab. Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Saat ini kalau mungkin kita belum melakukannya dalam bentuk materi, belum bisa mendonasikan uang, belum bisa memberi makanan, belum bisa memberi masker, belum bisa ikut terlibat langsung sebagai para dokter, sebagai petugas medis, mari kita stay at home supaya ada orang-orang yang di luar sana yang stay alive sekalipun kita mungkin gak mengenalnya. Dan biarlah kita menjadi orang Samaria yang murah hati, yang mungkin setelah kita melakukan hal ini itu, kita gak pernah dikenal, kita gak pernah dipuji. Tapi Tuhan mengatakan bahwa orang yang melakukan hal itu adalah orang yang benar di hadapannya. Dan saya berdoa supaya tayangan Stay Alive, Stay at Home, membuat kita semua hari ini boleh mengalami kembali pengalaman baru bersama dengan Tuhan menjelang perayaan Passover atau Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua.